Jemaat terkasih, selamat beribadah bagi kita sekalian. Bersyukur malam ini kita masih diberi kesempatan untuk menikmati persekutuan bersama Kristus melalui ibadah keluarga saat ini. Mari persiapkan hati untuk masuk dalam kekudusan Allah. Mari bersama kita bersatu teduh. Jemaat yang terkasih, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya, serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tabiskan ibadah kita. Ya Tuhan Allah Bapa yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kasih dan karunia yang Tuhan berikan dalam sepanjang hidup kami. Saat ini kami datang kepadamu untuk menyatakan syukur melalui ibadah keluarga pada saat ini. Perkenankanlah kami kembali mendengarkan sabda-Mu melalui firman, sehingga tubuh, roh, dan jiwa kami akan terus merasakan damai sejahtera Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersama kita bermazmur bagi Tuhan lewat kitab Mazmur pada pasalnya yang ke-44 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Kita membacanya secara silih berganti. Saya membaca kalimat-kalimat yang tercetak keluar, Bapak Ibu Jemaat sekalian membaca kalimat-kalimat yang tercetak ke dalam. Mazmur pasal 34 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-14 yang berkata demikian. Singa-singa muda merana kelaparan. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Siapakah orang yang menyukai hidup? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 300.
Kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Baik, umat Tuhan yang dikasihi, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Bapa, pada malam hari ini kami ada dalam ibadah keluarga, ibadah rumah tangga dari sektor 1 hingga 10 di rumah kami masing-masing. Tuhan, saat ini kami akan membaca serta merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Namun sebelumnya itu, mohon bimbing kami lewat kuasa Roh Kudus-Mu, serta curahkan hikmat-Mu, baik kepada pelayan firman, maupun kami semua umat-Mu yang akan membaca, serta merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Sehingga lewat firman-Mu, kami boleh melakukan apa yang menjadi didikan dan ajaran Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Ampuni kami ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah siap sedia membaca serta merenungkan firman-Mu. Amin. Marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, Kisah Para Rasul 20, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-12, yang berbunyi demikian. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas di mana kami berkumpul, dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah, ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan, masih lama lagi ia berbicara sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berkata, sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya dan mereka semua merasa sangat terhibur. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Judul perikop bacaan kita pada malam hari ini, perpisahan yang menghibur. Pernahkah kita mengalami yang namanya perpisahan? Saya rasa kita semua pasti pernah mengalaminya. Perpisahan merupakan situasi yang mengharukan. Mengapa? Karena kemungkinan kita tidak dapat bertemu kembali. Kalaupun bertemu, mungkin dalam jangka waktu yang cukup lama. Perpisahan berasal dari kata pisah, artinya pertemuan terakhir, pergi, tidak lagi bersama, dan situasi di mana
kita harus merelakan sebuah kenangan. Umumnya ada dua macam kenangan ketika perpisahan itu terjadi. Yang pertama kenangan yang menyenangkan, dan yang kedua kenangan yang menyedihkan. Tapi kenangan adalah sebuah hal yang menyadarkan kita tentang suatu kebersamaan dan kekompakan. Kenangan yang indah terkadang akan selalu dikenang dan dijadikan sebuah pelajaran hidup. Adapun banyak faktor yang menyebabkan seorang harus berpisah. Misalnya, dimutasi dalam pekerjaannya, pindah tempat tinggal, berpisah ketika kelulusan sekolah, baik SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Di mana saat kelulusan seringkali kita harus berpisah dengan teman-teman sekolah kita, dan juga kita harus berpisah pada guru-guru yang sudah mendidik kita. Sebuah perpisahan biasanya dilakukan dengan membuat berbagai acara perpisahan. Untuk apa? Untuk mengenang akan kebersamaan yang telah berlangsung selama kita berjumpa dengan orang-orang, baik itu di sekolah, di pekerjaan kita, dan dimanapun kita berada. Namun, dalam pembacaan kita pada malam hari ini, berbeda halnya dengan Paulus. Ia justru sibuk terus melakukan pelayanannya dalam detik-detik menjelang perpisahan dengan jemaat di Efesus. Ia malah terus-menerus mengajar dan melayani perjamuan kudus, bahkan melakukan mujizat. Padahal esok harinya ia harus melakukan perjalanan yang cukup panjang menuju Miletus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perikop bacaan kita hari ini dikatakan bahwa pada hari Minggu jemaat itu berkumpul. Kemudian Paulus memberikan pengajaran dan melakukan pelayanan. Perjamuan kudus, situasi saat itu terjadi di malam hari, yang dimana hanya diterangi oleh lampu-lampu yang menggunakan minyak, di mana saat itu kita biasa sebut dengan lentera, sehingga asap panasnya menghangatkan tempat itu. Dapat Bapak Ibu saudara-saudari lihat di ayat yang ke-7 hingga ayatnya ke-8. Kemudian pada ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-12, dalam bacaan kita dikatakan ada seorang anak muda bernama Eutikus yang ikut mendengarkan pengajaran Paulus dan duduk di jendela tempat yang saat itu tinggi. Akibatnya, hawa dari panas yang menghangatkan tempat itu, juga pengajaran Paulus yang amat lama, membuat Eutikus ini tidak dapat menahan kantuknya, sehingga dirinya jatuh ke bawah dari tingkat ketiga di tempat Paulus sedang melakukan pengajaran. Peristiwa ini membuat semua orang yang saat itu sedang berada bersama-sama dengan Paulus gelisah karena dikabarkan bahwa ia telah meninggal. Mendengar kabar tersebut, Paulus akhirnya turun dan menghampiri Eutikus. Kemudian ia merebahkan diri dan mendekap Eutikus, lalu berkata kepada banyak orang, "Jangan ribut, ia masih hidup." Orang-orang yang mendengar perkataan Paulus saat itu seketika terdiam dan tidak ribut lagi saat mengetahui anak itu hidup kembali.
Paulus pun melanjutkan pengajarannya yang saat itu sempat terhenti sampai fajar menyingsing, kemudian ia berangkat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pada perikop bacaan kita saat ini dapat kita lihat bahwa melalui tindakan Paulus dalam menyelamatkan jiwa anak muda yang jatuh dari lantai 3 tempat ia memberi pengajaran saat itu, menjadi sebuah kenangan yang menghibur hati banyak orang saat itu. Di sini juga kita dapat melihat bahwa penyertaan Tuhan selain memampukan Paulus memiliki semangat melayani yang terus berkobar-kobar, juga dinyatakan saat menghidupkan kembali seorang anak muda tersebut, yaitu Eutikus. Dalam peristiwa ini kita melihat sebuah perpisahan yang menghiburkan hati jemaat di Efesus, karena Paulus tidak hanya menaburkan pengajaran dan pelayanan perjamuan kudus, tetapi menghidupkan kembali seorang anak muda yang telah mati. Lewat Paulus mau memperlihatkan ada kuasa Tuhan yang dianugerahkan kepada Paulus. Sama halnya di gereja kita saat ini, terkhususnya di GPIB pun ada banyak para pelayan Tuhan atau pendeta yang juga diutus ke berbagai tempat dalam periode 4-5 tahun. Dalam setiap momen pengutusan, masing-masing jemaat pasti memiliki kesan yang berbeda-beda. Namun juga yang paling penting adalah setiap jemaat dapat mengalami pertumbuhan, makin giat dalam pelayanan, juga semakin mengasihi Tuhan Yesus. Agar jemaat mendapatkan penghiburan dari setiap pelayan yang telah Tuhan utus ke tempat pelayanan masing-masing. Begitupun dalam pelayanan yang dikerjakan atau dilakukan para pelayan. Tuhan pasti menyentuh hati setiap kita, juga memberikan penghiburan bagi banyak orang, baik kepada orang yang sedang sakit, kepada orang yang sedang berduka, kepada orang yang putus asa, yang sedang mengalami pergumulan, dan lain sebagainya. Dari anak-anak hingga lanjut usia pun mendapatkan penghiburan melalui seorang pelayan yang telah Tuhan utus di tengah-tengah jemaat Tuhan. Oleh karena itu, mari kita dukung serta doakan selalu setiap utusan Tuhan yang telah diutus dan kini berada di tengah-tengah jemaat kita saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum saya menutup pemberitaan firman Tuhan saat ini, ada 3 poin penting yang bisa kita dapatkan dari firman Tuhan pada malam hari ini. Yang pertama, ketika satu jiwa diselamatkan, maka akan menjadi penghibur, sukacita, kesaksian bagi banyak orang. Maksudnya, kehadiran Paulus dimanapun tidak pernah sia-sia. Ia selalu menjadi berkat bagi orang-orang, terutama mereka yang bersedia mendengarkan pengajarannya dan berkumpul dalam persekutuan. Yang kedua, dalam hidup beriman selaku orang-orang percaya, hendaknya kita memiliki hati yang mau diajar dan rindu bersekutu. Hal tersebut tentunya akan membuat kita semakin dikuatkan dan dihiburkan. Sebaliknya, bila
kita menjauhkan diri dari persekutuan dan meninggalkan pengajaran, maka membuat diri kita sendiri menjadi lemah dan tidak mengalami pertumbuhan. Dan yang terakhir, poin yang ketiga, apabila para pelayan Tuhan yang telah diutus akan meninggalkan kita dan melanjutkan tugas pelayanan di tempat lain, maka jangan kehilangan semangat untuk tetap bersekutu dan setia melayani. Hal itu karena Tuhan selalu mengutus pelayan Tuhan yang baru untuk melanjutkan tugas membimbing kehidupan rohani di tengah-tengah umat berjemaat. Mari kita selalu bersyukur atas apa yang sudah kita rasakan di tengah-tengah jemaat, baik itu lewat hamba-hamba Tuhan yang melayani di tiap ibadah, bahkan kita sendiri pun bisa menjadi bagian dari umat Tuhan yang mampu memberitakan firman Tuhan, yang mampu melayani sesama kita dimanapun kita berada. Mari kita bersyukur karena dapat mengalami penghiburan yang sejati ketika menerima utusan Tuhan, yaitu para pelayan yang selalu siap melakukan yang terbaik untuk Tuhan dan juga untuk sesama. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita sekalian dalam menjalankan panggilan dan pengutusan yang sudah Tuhan percayakan kepada kita demi pertumbuhan jemaat kita saat ini. Amin. Mari umat Tuhan, kita merespon firman Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 222B, Agungkan Kuasa Namanya, bait pertama dan bait yang kedua. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita menenangkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang senantiasa masih boleh kami baca serta renungkan secara bersama-sama di tengah-tengah persekutuan kami, di tengah-tengah ibadah kami bersama keluarga kami masing-masing, dari sektor 1 hingga sektor 10, GPI Jemaat Mangamaseang. Tuhan, Engkau memberkati firman-Mu yang telah diberitakan, agar firman-Mu tetap hidup dan menjadi penghibur di tengah-tengah kehidupan kami, baik dalam keadaan suka maupun duka, baik di saat kami bersama-sama keluarga orang yang kami cintai, sayangi, hingga ketika kami dipisahkan dengan mereka, Tuhan tetap menjadi penghibur yang sejati, yang memberi kami penghiburan, sukacita, serta tetap bersyukur
atas apa yang Tuhan perkenankan di tengah-tengah kehidupan kami saat ini. Bapak, kami mau berdoa juga bagi penata layanan yang berlangsung di tengah-tengah jemaat kami GPIB Mangamaseang. Baik Ketua Majelis Jemaat, Bapak Pendeta Yeftalisa bersama keluarga, Tuhan memberkati. Begitu pula juga kepada Pendeta Jemaat, Ibu Pendeta Sulfana Anusi Hehanusa bersama keluarga, Tuhan memberkati. Serta penatua dan diaken yang selalu bertugas di tiap minggunya dalam pelayanan ibadah, Tuhan Yesus juga memberkati bersama keluarga. Sehingga Engkau memberkati hamba-hamba Tuhan yang memberi diri melayani Tuhan, agar pelayanan yang mereka lakukan berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat sukacita di tengah-tengah kehidupan hari lepas harinya. Kami juga mau berdoa ya Bapa, bagi seluruh yang mengambil bagian dalam ibadah, baik itu pelayan firman, pemandu lagu, pemain musik, tim multimedia, majelis jemaat yang bertugas, penatua diaken, Tuhan memberkati agar mereka-mereka yang terlibat dalam penunjang berlangsungnya di tiap-tiap ibadah, senantiasa Engkau tambah-tambahkan berkat dan sukacita di tengah-tengah kehidupan mereka. Dalam pergumulan Tuhan pula menguatkan agar pelayanan tetap diberikan yang terbaik. Bapak, kami juga mau berdoa bagi seluruh pegawai kantor yang tiap harinya berada dalam tugas tanggung jawab mereka di kantor gereja. Tuhan memberkati, baik sopir yang bertugas, baik satpam, baik anggota pegawai jemaat. Tuhan Yesus senantiasa memberkati mereka ya Bapa, sehingga apapun yang mereka kerjakan itu untuk berlangsungnya program-program kerja di tengah-tengah jemaat GPIB Mangamaseang saat ini. Bapa, kami juga berdoa bagi ke-6 unsur Pelkat ya Bapa, terkhususnya bagi pengurus Pelkat dan juga bagi pelayan PAPT yang telah mengucapkan janji mereka. Ya, dengan segenap hatiku, Tuhan senantiasa memakai mereka untuk menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab semasa periode yang berlangsung ini ya Bapa, sehingga tetap setia memberi diri dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah jemaat GPIB Mangamaseang. Tuhan memberkati ke-10 sektor, dari sektor 1 hingga sampai sektor 10. Seluruh umat Tuhan, Engkau memberkati ya Bapa, bersama keluarga masing-masing. Tuhan pelihara dan jaga, berikan senantiasa sukacita, damai sejahtera. Dalam pergumulan Engkau kuatkan iman kami, keluarga tiap keluarga, sehingga Bapa tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan, membangun persekutuan yang hidup bersama anggota keluarga kami masing-masing ya Bapa. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami, baik pemerintahan pusat hingga ke pelosok daerah, para pemimpin yang dipercayakan dalam mengemban tugas dan tanggung jawab mereka. Engkau berkati, tutup bungkus lewat kuat kuasa Roh Kudus-Mu, hikmat-Mu, agar dapat menjalankan tugas secara jujur, adil, dan bijaksana, demi membangun bangsa dan negara yang hidup, rukun, dan damai sejahtera. Berkati juga Tuhan kondisi bangsa dan negara kami, bahkan perekonomian bangsa dan negara kami. Dalam pergumulan kami saat ini di masa-masa pandemi, Tuhan senantiasa memberkati kami, kuatkan iman kami ya Bapa,
ketika kami mengalami, ketika kami merasakan begitu beratnya kami untuk melakukan segala aktivitas kami di masa-masa pandemi ini. Ketika kami takut akan penyebaran COVID, ketika kami takut dan resah akan segala sakit penyakit, virus yang menyebar, Tuhan tetap berikan kami pengharapan agar kami kuat melalui semuanya ini dan terus berharap hanya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan menyembuhkan, dan Tuhan akan memberikan kehidupan yang baru setelah masa-masa pandemi ini berlalu ya Bapa. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang di luar sana yang tidak memiliki kehidupan yang tidak sebaik yang kami rasakan. Tuhan, Engkau memberkati para yatim piatu, janda duda, anak-anak terlantar. Tuhan senantiasa menjaga melindungi mereka. Biarkanlah Tuhan Engkau memberikan pertolongan di tiap umat-umat-Mu sesama kami untuk menolong, memberikan bantuan kepada mereka, agar sukacita pun mereka rasakan di tengah-tengah kehidupan mereka. Bapa, kami juga mau berdoa bagi kehidupan kami ya Bapa. Ketika kami merasakan sukacita atas kelahiran, pertambahan usia, perkawinan, Tuhan senantiasa memberkati, sehingga sukacita itu selalu menjadi rasa ungkapan syukur yang boleh kami naikkan, yang boleh kami panjatkan hanya kepadamu saja ya Bapa. Sehingga tidak hanya dalam keadaan senang kami bersyukur, tetapi dalam keadaan sedih pun, ketika kami mengalami duka cita sekalipun Tuhan tetap memberikan kami penghiburan. Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampuni kami ya Bapa, jikalau selama ibadah kami tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tutup bungkus kami lewat kuasa Roh Kudus-Mu yang telah mengajarkan kami doa sempurna. Demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Keluargaku, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Dalam Kristus bergemar.
Saudara yang terkasih, silakan berdiri. Kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Allah Maha Murah, yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Kristus kepada kami, Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia, jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskan ya Tuhan, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Jemaat tetap berdiri. Jemaat yang terkasih, kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari dan jadilah pelaku firman Tuhan di sepanjang hidupmu. Kita akhiri ibadah ini dengan pujian dari Kidung Jemaat 451, bait 1 dan juga baitnya yang kedua. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.